Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fadlo Channel. Kali ini kita akan membahas penilaian harian tema 5 subtema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segera kita mulai pembahasannya. Sebelum mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, coba kalian baca dengan seksama teks berikut ini. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang benar. Soal yang pertama, kalimat utama paragraf pertama teks di atas adalah titik-titik. A. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan antara satu dengan yang lainnya. B. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk kehidupannya. C. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. D. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia dan hewan. Jawaban yang benar adalah A. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Gagasan pokok paragraf pertama teks di atas adalah titik-titik. A. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. B. Saling ketergantungan antara makhluk hidup. C. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air. D. Bentuk saling kebergantungan manusia dan hewan. Gagasan pokok paragraf pertama ada pada pilihan jawaban yang B. Saling ketergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya soal nomor 3. Informasi tentang berbagai ekosistem terdapat pada paragraf titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, dan D. Keempat. Jawaban yang benar ada di paragraf kedua. Nomor 4. Dalam ekosistem terjadi hubungan interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup. Pada kalimat di atas terdapat penulisan kata yang salah. Penulisan kata yang benar adalah A. Dalam ekosistem terjadilah interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup. B. Dalam ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan di antara makhluk hidup. C. Dalam ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup. D. Dalam ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup. Jawaban yang benar adalah D. Dalam ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan antar makhluk hidup. Perhatikan pada penulisan antar makhluk hidup di pilihan jawaban yang D. Disitulah pembetulan cara penulisan kata yang benar. Berikutnya soal nomor 5. Pada paragraf ketiga di atas terdapat informasi tentang terjadinya titik-titik. A. Rantai makanan dan proses memakan dan dimakan. B. Proses memakan dan dimakan pada makhluk hidup. C. Berbagai makhluk hidup yang ada pada ekosistem. Dan D. Semua tumbuhan hijau menghasilkan makanan. Jawaban yang benar adalah B. Proses memakan dan dimakan pada makhluk hidup. Nomor 6. Perhatikan kalimat berikut. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat di atas adalah titik-titik. A. Apa yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau?
B. Di mana tumbuhan hijau membuat makanan? C. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanan? Dan D. Siapakah yang mampu menghasilkan makanan? Jawaban yang benar ada di pilihan A. Apa yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau? Kita lanjutkan kembali dengan soal berikutnya, soal nomor 7. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah populasi. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang saling berantonim, yaitu pada kata titik-titik. A. Populasi dan komponen. B. Ekosistem dan komponen. C. Komponen dan populasi. D. Peningkatan dan penurunan. Yang saling berantonim adalah D. Peningkatan dan penurunan. Berantonim maksudnya saling berlawanan arti. Kata meningkat dan kata menurun mempunyai arti yang berlawanan. 8. Perhatikan kalimat berikut. Makhluk hidup yang menempati sebuah ekosistem akan terlibat dalam kompetisi untuk bisa bertahan hidup. Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas bersinonim dengan kata titik-titik. A. Kerjasama. B. Persaingan. C. Imbal balik. D. Hubungan. Kata kompetisi bersinonim dengan kata persaingan. Bersinonim artinya dua kata yang mempunyai arti sama. Kompetisi sama artinya dengan kata persaingan. Soal berikutnya nomor 9. Akibat rusaknya habitat hutan, banyak hewan yang memasuki pemukiman penduduk dan memakan tanaman yang ditanamnya. Sinonim untuk kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah titik-titik. A. Tempat tinggal. B. Ruang terbuka. C. Lahan menanam. D. Tempat berteduh. Kata pemukiman bersinonim dengan kata A. Tempat tinggal. Nomor 10. Pembukaan lahan hutan untuk sawah akan merubah ekosistem. Penulisan kata yang tidak baku pada kalimat di atas terdapat pada titik-titik. A. Kata lahan. B. Kata hutan. C. Kata merubah. D. Kata ekosistem. Jawaban yang benar adalah C. Kata merubah. Penulisan kata merubah adalah bentuk yang tidak baku. Bentuk bakunya adalah merubah. Bentuk baku adalah bentuk kata yang sesuai dengan kamus dan ejaan yang benar. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, soal nomor 11. Kalimat utama dalam sebuah paragraf berisi tentang titik-titik. A. Penjelasan utama sebuah paragraf. B. Kalimat penjelas untuk pokok pikiran. C. Garis besar dari sebuah paragraf. Dan D. Kalimat pengembang pikiran utama. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat penjelas untuk pokok pikiran. Nomor 12. Pada umumnya cerita rakyat yang kita kenal selama ini bersifat anonim. Anonim artinya titik-titik. A. Bercerita kejadian masa lampau. B. Tidak diketahui pengarangnya. C. Mengisahkan kehidupan para raja. Dan D. Tidak ditulis dalam buku sastra. Jawaban yang benar adalah B. Tidak diketahui nama pengarangnya. 13. Cerita rakyat yang banyak beredar di masyarakat dapat digolongkan sebagai cerita yang berbentuk titik-titik. A. Kisah nyata. B. Non-fiksi. C. Fiksi. Dan D. Khayali. Jawaban yang benar adalah C. Fiksi. Fiksi adalah cerita yang didasarkan pada angan-angan atau imajinasi pengarangnya,
bukan didasarkan pada keadaan dan kejadian nyata. 14. Kalimat inti yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan menjadi sebuah paragraf disebut titik-titik. A. Kalimat penjelas, B. Paragraf inti, C. Gagasan utama, dan D. Kalimat utama. Jawaban yang benar adalah kalimat utama. Nomor 15. Pokok masalah yang mendasari cerita yang bersifat abstrak atau implisit atau kata-kata kunci terdapat di dalam titik-titik. A. Kalimat penjelas, B. Kalimat utama, C. Gagasan pokok, dan D. Gagasan utama. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat utama. Selanjutnya isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. 16. Serigala dan buaya termasuk hewan predator. Predator artinya titik-titik. Jawabnya hewan pemangsa. Nomor 17. Abiotik adalah sebutan untuk makhluk yang titik-titik. Jawabnya tak hidup. 18. Setiap individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kata interaksi artinya hubungan timbal balik. 19. Banyak ternak penduduk tiba-tiba mati dimangsa oleh binatang buas. Sinonim kata yang bergaris bawah adalah titik-titik. Jawabnya adalah dimakan. Soal yang terakhir, nomor 20. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut titik-titik. Jawabnya adalah produsen.